Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelas Agribisnis 4C dengan anggota kelompok Nur Hidayana NPM 095, Nurul Khalifah NPM 096, Tazkiyah Farida NPM 097, dan saya sendiri Rindi Halimah NPM 098, serta Muhammad Farid Nur NPM 099. Dalam memenuhi tugas mata kuliah manajemen agribisnis dengan bab manajemen teknologi, kami akan menganalisis proses produksi dan manajemen teknologi dari sebuah perusahaan agribisnis, yakni PT Niramas Utama. Sebelumnya mari kita ketahui sedikit tentang PT Niramas Utama. PT Niramas Utama didirikan di Bekasi pada tahun 1990 dengan memproduksi nata de coco untuk diekspor ke Taiwan. Sejak didirikannya pada tahun 1990, PT Niramas Utama berfokus untuk menghasilkan nata de coco berkualitas dan dengan konsisten mengembangkan berbagai varian dari mini jelly, mini puding, dan sari buah. Pada tahun 1993, PT Niramas Utama mengekspor nata de coco ke Jepang. Tujuan dari perusahaan ini ialah menyediakan makanan bernutrisi untuk anak Indonesia dan di waktu bersamaan membangun dasar yang kokoh dan kekuatan untuk menjadi pemimpin pasar di industri ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Farid Nur. Moto makanan sehat keluarga Indonesia, visi menjadi produsen yang paling sehat dan berkualitas di industri makanan dan minuman. Misi berfokus pada bisnis utama untuk menghasilkan produk andal dan berkualitas tinggi yang dicapai melalui penelitian dan pengembangan terbaik. Seluruh pegawai Inako berkomitmen untuk menciptakan, menghasilkan dan mendistribusikan produk yang berkualitas tinggi, bernutrisi dan sehat kepada konsumennya, bahwa tidak ada jalan pintas dalam proses produksi. Nata de coco berasal dari bahasa Spanyol yang artinya kirim kelapa. Kirim kelapa adalah makanan berwarna putih agak bening dengan tekstur kenyal dan padat yang dibuat melalui proses fermentasi air kelapa. Air kelapa yang hendak dibuat menjadi nata de coco diperkaya dengan karbon C dan nitrogen N. Kemudian difermentasikan oleh bakteri Actobacter linum pada suhu 38 derajat Celcius 31 Celcius di tingkat keasaman pH 3,5 min 7,5. Optimal pada pH 4,3. Umumnya asam cuka digunakan untuk mencapai tingkat keasaman ideal. Pada keadaan ini bakteri mengambil glukosa pada larutan gula di air kelapa yang digabungkan dengan asam lemak. Bakteri kemudian menghasilkan enzim ekstraseluler yang menyusun zat gula menjadi ribuan rantai serat atau selulosa berlapis-lapis. Lembar benang selulosa tersebut kemudian menjadi padat dan membentuk nata de coco. Mengandung serat bakteri fiber yang dibutuhkan tubuh dalam membantu proses pencernaan nata de coco. Kaya akan vitamin B1, B2, dan C untuk memperkuat mekanisme imunitas tubuh, dan selain itu juga bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Berbeda dari nata de coco pada umumnya, PT Niramas Utama menggunakan bahan santan untuk nata de coco. Pemakaian santan dikarenakan perusahaan menekankan pada kualitas produk dan keamanan. Proses produksi nata de coco. Proses diawali dengan penyortiran, memilah setiap lembar untuk menghilangkan kontaminan yang melekat. Pastikan nata selalu terkena air. Kemudian, nata dipotong dengan mesin pemotong nata menjadi potongan kecil seperti dadu dengan ukuran 5 mili, 7,5 mili, 12 mili, dan 15 mili. Dilakukan pencucian pada nata yang telah dipotong di bak besar yang telah disiapkan dengan mengalirkan air dan gelembung udara, maka otomatis akan teraduk. Kemudian, pH nata de coco dinetralkan dan dalam bak sirkulasi. Bak sirkulasi adalah bak air yang dilengkapi dengan vortex udara. Nata de coco yang telah disirkulasi kemudian direbus sebanyak 2 kali. Perebusan pertama dilakukan selama 1,5 jam hingga air mencapai suhu 98 derajat Celcius, sedangkan perebusan kedua selama 20 menit dengan suhu 85 derajat Celcius. Melihat kualitas nata de coco dengan memblender nata hingga hancur, lalu cek aromanya dan tingkat keasamannya. Sedangkan untuk sirupnya cukup cek keasamannya.
Setelah itu, dilakukan proses filling atau pengemasan. Agar bertahan lama, sari kelapa diawetkan dengan merendamnya pada bak besar berisi air panas dengan suhu 98 derajat Celcius selama 25 menit. Merendam kemasan nata de coco pada bak besar yang berisi air dingin untuk menghilangkan suhu panasnya. Sebelum masuk ke dalam dus, kemasan nata de coco harus melewati proses metabektektor untuk memastikan tidak ada logam atau sejenisnya dalam kemasan. Strategi perusahaan. Untuk mengokohkan posisinya, PT Niramas Utama menetapkan beberapa strategi, yaitu pengembangan produk dilakukan secara berkala, senantiasa menjaga standar dan stabilitas mutu produk, tanggap terhadap ancaman dari pesaing, penetapan manajemen teknologi yang mencakup komponen teknologi, sumber daya manusia, informasi, dan organisasi perusahaan. Manajemen teknologi perusahaan merencanakan pengembangan strategi teknologi sehingga mampu menjalankan suatu rangkaian kegiatan produksi yang efektif dan efisien serta lebih menstabilkan posisinya sebagai pemimpin dalam industri makanan ringan yang sehat di pasar dalam dan luar negeri. Aktif berkomunikasi dengan para pelanggan menggunakan platform digital, misalnya Facebook, Instagram, dan lain-lain. Mengoptimalkan cara beriklan yang efektif dan efisien dengan aktivitas boosting, SEO, Native Ads, GDN atau Google Display Network, dan sebagainya. Tanpa melupakan media konvensional, media cetak, dan media televisi masih merupakan touchpoint. Spesifikasi mesin pengolahan nata de coco. Pertama, mesin pemasak. Kedua, mesin pengembang. Ketiga, mesin perajang atau pemotong. Keempat, mesin penggiris atau slicer. Dan yang terakhir, mesin fermentasi nata de coco. Lebih lengkapnya, produksi nata de coco akan dijelaskan dalam video berikut ini. Nata yang digunakan oleh PT Niramas Utama adalah nata yang terbuat dari santan kelapa karena warnanya lebih putih dan juga tidak berbau. Produksi diawali dengan penyortiran, memilah setiap lembar nata de coco untuk dihilangkan kontaminan yang melekat pada nata tersebut. Pastikan nata selalu terkena air agar selalu lembab dan tidak kering, karena nata cepat menyusut seperti kertas dan tidak dapat diolah. Iris nata menggunakan mesin agar sama rata tebalnya. Kemudian, nata dipotong dengan mesin pemotong nata menjadi potongan yang lebih kecil seperti dadu. Setelah itu, lakukan pencucian pada nata yang telah dipotong di bak besar yang telah disiapkan dengan mengalirkan air dan gelembung udara nata otomatis akan teraduk juga. pH nata de coco dinetralkan dalam bak sirkulasi. De coco yang telah disirkulasi kemudian direbus sebanyak 2 kali. Perebusan pertama dilakukan selama 1,5 jam hingga air mencapai suhu 98 derajat Celcius. Sedangkan perebusan kedua selama 20 menit dengan suhu 85 derajat Celcius. Kemudian, cek kualitas nata de coco dan sirup dengan memblender nata sampai hancur. Lalu cek aromanya dan tingkat keasamannya. Sedangkan untuk sirupnya, cukup cek tingkat keasamannya saja. Setelah selesai dilakukan pengecekan, maka langkah selanjutnya adalah proses pengemasan. Isi setiap kemasan dengan nata de coco, lalu tambahkan sirup secukupnya, dan dikemas. Agar bertahan lama, nata de coco harus diawetkan dengan merendamnya pada bak besar berisi air panas dengan suhu 98 derajat Celcius selama 25 menit. Pengawetannya dilakukan dengan cara yang alami. Setelah itu,
Rendam kemasan nata de coco pada bak besar yang berisi air dingin untuk menghilangkan suhu panasnya. Tanpa pengawet buatan, nata de coco bisa bertahan selama 1 tahun. Sebelum kemasan masuk ke dalam kardus, harus melewati metal detektor terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada logam atau sejenisnya di dalam kemasan tersebut. Nah, setelah itu, yang lolos bisa langsung masuk kardus.